guys, selamat datang di channel Imam Jaki. So kita bakal pergi ke tempat. Kita bakal ganti ini ya, kaca film dari mobil Innova ya. Di sini problemnya kita udah merasakan panas karena kaca filmnya udah kayak nggak impact gitu loh. Ya nggak, Mam? Itu udah 5 tahun lebih pemakaian, 6 tahun sih. OTW 6 tahun di bulan Mei ini. Dan ini yang terpasang sekarang kaca filmnya merek Lumar dengan tingkat kegelapannya ini depan 20% dan samping kiri kanan belakang itu di 60%. Nah, jadi kita mau pasang kaca film ini yang sekarang rencananya mau pasang kaca film 3M. Untuk yang depan tuh kita mau pasang yang pakai crystalline dengan tingkat kegelapannya 40%. Dan untuk yang samping kiri kanan belakang kita rencananya mau pakai yang 3M Black Chrome dengan tingkat kegelapannya 60%. Nah, untuk tingkat kegelapan yang SKKB ini kita masih ragu sih sebenarnya mau 60 atau 80. Karena kalau 80 takut kegelapan, kalau 60 takut masih kelihatan dari luar gitu. Soalnya kenapa? Mungkin ada beberapa kaca film yang itu terang dari dalam, gelap dari luar gitu. Nah, saya udah lihat contoh-contohnya yang 3M Black Beauty itu kalau malam 80% gelap banget dari dalam, makanya takut. Nah, kalau untuk yang Black Chrome saya belum lihat reviewnya kayak gimana gitu, makanya saya mau sambil konsultasi juga ke tukang kaca filmnya baiknya kayak gimana. Soalnya pengen gelap sih biar menjaga privacy juga dan biar lebih adem juga kan, semakin gelap semakin adem nggak? Ya best sih. Iya bang. Nah, jadi kita tujuannya sekarang mau ke daerah Gading Serpong. Kita ke New Ratu Kaca Film Tangerang. Dan sekarang kita lagi di daerah Cikokol Tangerang. Tahan lama nggak nih? Ini 7 tahun Ada loh. yang komplain nggak sih? Hah? Ada yang komplain nggak sih? Nggak ada. Kalau kayak Lumar, Iceberg, Solargas, film hampir film nggak ada komplain. Ya mungkin jasa ngerjain pakai tangan kan. Ya ada bintik 1-2. Kita pakai iPhone 40 aja di sana. Boleh. Depannya pakai 40, sampingnya mirror ya 80. Itu nggak galak kan kalau malam? Enggak, saya jamin aman. Oke guys, jadi sekarang saya bersama Om Rahmat sebagai PIC-nya di New Ratu Kaca Film Tangerang ini. Nah, jadi kita udah memutuskannya untuk milihnya nggak jadi 3M, melainkan jadinya Lumar sama Iceberg yang 40 ya. Iya. Tadi betul. kalau dari spesifikasi lebih bagus yang Iceberg ya untuk yang depan Iya. dibanding 3M Crystalline, itu kenapa Om? Sebenarnya Iceberg sama Crystalline itu dia ada di segmen yang sama ya, maksudnya sama-sama kaca film premium. Dia punya spesifikasi kurang lebih sama. Nah, tapi off the record ya, kalau kita bicara stabilitas film, daya tahan warna, terus kejernihan film dari dalam, ya Iceberg lebih better sih. Konsumen juga lebih puas pakai Iceberg dibandingkan dengan pakai Crystalline. Ya plus minus sih. Ya kalau Crystalline kan memang dari segi brand ya lebih branded lah. Siapa sih yang nggak tahu 3M? Iya. Nah, semua orang kalau pasang kaca film kan pasti yang pertama tuh wah 3M. Ya kalau Makanya gue juga tuh langsung milih, 3M Crystalline paling bagus. Iceberg nggak tahu gue. bagus kok, bagus. Terus untuk yang samping kiri kanan belakang ini kan tadinya mau pakai 3M Black Chrome. Iya. Tapi disaraninnya pakai Lumar yang Black Mirror. Black Mirror itu yang skala 80%. Iya, betul. Nah, itu kenapa lebih better daripada yang Black Chrome dari 3M? Kalau kita bicara garansi, si Lumar garansinya lebih lama.
Kalau si 3M kan 5 tahun, kalau si Lumar ini 7 tahun. Ini 7 tahun. Nah, jadi yang pertama kalau kita bicara stabilitas film, daya tahan warna, yang pasti si Lumar akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan si 3M karena garansinya lebih lama. Iya. Nah, itu satu. Nah, terus dia punya tampilan looks-nya itu agak keijauan sih. Nah, jadi dari luar itu dia silvernya nggak kayak kaca putih gitu. Nah, kalau si Lumar ini memang silvernya tuh ada ijo-ijonya gitu. Hijaunya ya. Jadi kelihatannya lebih manis aja, lebih bagus. Ya sih kebetulan juga gue kan pengennya cari yang lebih ke ijo-ijoan. Waktu itu kan sempat WA kan, lebih mana nih yang Lumar atau yang 3M. Kalau 3M lebih ke Silver banget dia, silver putih. banget putih gitu. Kalau yang Lumar tuh agak ijo-ijonya Ya, gitu. soft green lah, agak Soft green kehijauan. lah, enak dipandangnya gitu. Untuk looks dia lebih oke lah, lebih Untuk bagus. lihat lebih oke ya. Kalau malam kan ini pasangnya 80%. Iya, ya. VLT-nya Iya, juga dia nggak segelap si Black Room. Black Jadi Room. dari dalam pun kalau pas malam lebih enak si Lumar juga sih. udah enak ya. Mm-mm. Kalau untuk tolak panasnya kira-kira berapa persen yang Penolakan panas Black Mirror di angka 89%. wah itu lebih better ya daripada yang Black Room, Black kalau Room Black Room, 72 kalau nggak salah. iya, betul. memang lebih bagus dia penolakan panas. Oh iya itu. Nah, tapi kalau kita bicara penolakan panas, kalau ini kan kita pasang silver ya. Iya, silver. Nah, kalau kaca film silver itu dia sama kaca film itu cara kerjanya beda. Kalau kaca film hitam itu biasanya dia itu cara kerja nolak panasnya itu diserap. Beda dengan si silver. Kalau silver itu kan dia notabene mantul kan. Oh, Jadi walaupun si silver ini dia speknya lebih rendah, tapi secara kinerja itu dia sebenarnya lebih maksimal juga sih dibandingkan dengan si hitam. si tanpa ceking itu. Karena memang dia mantulin cahaya langsung. Jadi untuk yang silver ini memantulkan cahaya, kalau yang hitam ini Nyerap. nyerap gitu sistemnya. Betul. Oh, Tapi kalau kita bicara fungsi, manfaatnya sama. Sama gitu. Cuman cara kerjanya aja dia yang beda. iya. Jadi kalau secara fungsi sama, jadi bikin ada mobil lah di dalam kalau dalam keadaan panas. Privacy. Apalagi nih, kalau dari Vigul ada nggak nih? Soalnya kebetulan saya ada HRV nih. Dia itu warnanya hijau juga, itu nggak tahu gua. Itu kan bawaan dealer. Itu kira-kira tipe apa nih? Dan gua rencananya yang depannya mau diganti jadi 40% soalnya masih terang gitu ya. Kalau Hijau juga. Vicul itu dia yang hijau itu kaca depan ya? Iya. Itu dia pakai yang tipe VK. Tipe PK Solieter. polyester. VK 40 Solieter. Itu kalau Vicul itu kalau omnya pengen gelap, yang sekarang terpasang tuh VK 40. Yang bawaan dealer. Kalau mau upgrade ya, kalau Vicul sih nggak ada yang gelap, dia paling gelap itu VK, ya VK 4, VK 40. Kalau mau lebih gelap lagi, beda tipe lagi. Oh, berarti. Soalnya kalau Vicul dia masing-masing tipe ini untuk masing-masing bagian kaca. Kalau VK tuh memang dia khusus buat kaca depan. Terus samping-sampingnya tuh biasanya kalau nggak pakai VIP yang seri X. Kalau VIP itu hijau atau hitam menurut? Kalau VIP itu dia hitam tapi silver. Hitam tapi silver. Dibilang silver tapi hitam, dibilang hitam tapi silver. Iya, dia hitamnya tuh hitam mantul. Dan kaca film yang seperti itu cuma si Vicul aja sih, yang lain sih belum ada. Belum ada ya. Kalau untuk kaca film lain yang warnanya hijau atau silver ada nggak selain 3M atau Lumar? Silver hijau ya. Kalau silver hijau sih mungkin ada beberapa ya, cuman saya nggak tahu. Soalnya brand kaca film kan banyak, Iya. tapi memang nggak semuanya hijau. Tapi ada beberapa memang yang silvernya tuh kehijauan, contohnya kayak si Lumar. Oke. Nah tadi kita udah bahas nih seputar jenis-jenis kaca filmnya. Nah sekarang untuk cara pemasangannya itu tahap-tahapnya apa aja gitu? Mulai dari pencopotan, habisnya gimana aja nih? Jadi proses pemasangan kaca film itu biasanya 2 sampai dengan 3 jam kalau bongkar pasang full. Nah itu pertama dibongkar dulu yang lama, dibongkar kaca film yang lamanya sudah terbongkar, dibersihin. Jadi kaca film yang lama tuh biasanya ninggalin lem di kaca. Nah itu nanti lemnya dibersih-bersihin dulu. Udah bersih, nanti si kaca film yang barunya itu di mal itu dipola dari luar sesuai sama bentuk kacanya. Nah bentuk kacanya ini kan beda-beda nih. Iya. Nah jadi nanti kalau sudah di mal, sudah dipola sesuai bentuk kaca, baru dipasangkan dari dalam. Dan itu setelah pemasangan itu katanya nggak boleh buka kaca dulu ya? Iya. Berapa lama itu? Nggak boleh buka kaca itu 2 hari. 2 hari. Minimal 2 hari.
Terus proses pemasangan juga ada yang dipakai headgun, pakai pemanas. Itu biasanya kaca depan sama kaca belakang. Kenapa? Karena kaca depan, kaca belakang itu dia kacanya melengkung, cembung. Nah, kalau kaca cembung itu harus harus dipakein headgun. Terus ini benar nih, fakta atau mitos ya? Kalau mobil udah diberes pasang kaca film, ini mobilnya lebih baik dijemur di terik matahari. Iya, betul. Karena kaca film itu kan dia masangnya pakai air ya. Nah, jadi kalau kita nggak jemur itu biasanya masih ada air-air bergelombang gitu. Nah, cara ngilangin gelombang air itu harus dijemur. Ini kalau misalnya konsumen worst case-nya ketika baru masang kaca film, tapi tiba-tiba dia buka kaca film, buka kacanya gitu, nggak sengaja lupa. Nggak sengaja kebuka ya? Iya, nggak sengaja gitu. Itu biasanya dia nanti timbul gelembung. Timbul gelembung. Jadi karena memang belum kering, seal lemnya belum nempel maksimal. Jadi kalau diturunin nggak sengaja itu biasanya dia timbul gelembung. Untuk pertanyaan terakhir, pertama, gimana kalau konsumen worst case-nya dia nurunin kaca ketika baru pasang kaca film nih? Efeknya apa? Dan solusinya gimana nih? Biasanya sih kita untuk reminder si konsumen itu kita pasangin stiker warning di ininya di panel. Iya, di panel buat naik turunin kacanya. Nah, itu antisipasi kita biar si konsumennya nggak kelupaan. Nah, kalau memang sekiranya dia lupa, nggak sengaja dia pencet buat naik turun, itu biasanya akan timbul gelembung. Kenapa? Karena si kaca film ini kan dia memang masangnya pakai air ya. Jadi memang dia ada proses pengeringan. Nah, jadi kalau si lemnya belum maksimal nempel di kacanya, ya resikonya itu timbul gelembung. Dan kalau timbul gelembung harus dibawa lagi ke toko, kita benerin. Kalau memang sekiranya bisa kita benerin, kalau nggak bisa kita benerin, kita ganti dengan yang baru. Itu masuknya garansi pemasangan. Itu pernah nggak kejadian di sini? Ada sih beberapa kali. Bahkan sebenarnya yang parah tuh bukan naik turun sih, tapi dilap. Oh, nggak boleh dilap? Nggak boleh dilap dari dalam. Nah, kalau dilap dari dalam itu dia parah sih gelembungnya dan itu nggak bisa dibenerin. Dan harus bener-bener diganti. Kalau cuma naik turun kaca sih, gelembungnya masih bisa dibenerin lah. Masih bisa di-repair. Nah, tapi kalau udah kelap, terus gelembung, wah itu udah. Itu biasanya muncul langsung atau nanti gitu? Muncul langsung kalau dilap. Jadi kalau untuk yang nurunin kaca, itu nanti ya munculnya gelembungnya. Iya, dia nggak langsung muncul, nanti tiba-tiba muncul. Nah, tapi kalau dilap dari dalam, itu langsung muncul dia, langsung kegeser karena memang si lemnya ini belum merekat ke kacanya. Butuh proses untuk merekat ya. Prosesnya itu 2 hari, makanya kita nggak saranin naik turun kaca selama 2 hari. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman baru pasang kaca film, yang pertama jangan kalian buka kaca, dan nanti juga toko akan memberikan label peringatan ya di panel pembuka kacanya dan naikin kacanya. Kemudian selain buka kaca, hal yang lebih bahaya itu tadi mengelap kacanya dari dalam. Betul. Karena itu menurut ini juga lebih susah dibenerin ya. Iya, di repair-nya lebih susah karena masih kegeser, masih bisa kegeser. Kalau udah kegeser udah nggak ketolong lah. Siap. Gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk putar kaca film. Bagi teman-teman yang rumahnya di kawasan Tangerang, Gading Serpong atau Tangerang Selatan, kalian bisa pasang kaca filmnya di Niur atau kaca film Tangerang. Ini untuk harganya menurut gua paling murah sih, paling ekonomis. Gua udah survei ke beberapa tempat dan yang ini yang sih menurut gua yang recommended. Nah, ini alamatnya di mana nih Om tempat ini? Alamatnya kita ada di Rukomendrisio 2, Blok A, nomor 23, Gading Serpong, Tangerang. Nah, oke, itu. Untuk kontak detailnya dan Instagramnya nanti saya cantumin di link deskripsinya, oke?
guys, kita balik lagi. Kita baru aja selesai ya macam kaca filmnya. Menurut gua ini kaca filmnya feelnya bikin nyaman dari dalam, dari luar juga terlihat gelap, tapi di dalam kita masih nyaman buat lihat keluar, masih bisa kelihatan terang. Nggak tahu ya kalau malam, ntar kita bakal coba. Terus ya di sini kita pakai kaca film ini ya, kaca film pinggirnya pakai lumar, sedangkan yang depannya itu pakai ini iceberg. Berapa persen, Mam? Iceberg depan 40%, samping kiri kanan belakang 80%. Oke. So buat kalian yang mau ganti kaca film, bisa datang aja ke New Ratu Kaca Film. Terus kalian di sana bisa konsultasi dulu ya gimana kaca film yang cocok buat kalian dan yang pastinya juga cocok buat kantong kalian ya guys ya. Ya, karena yang mahal belum tentu bagus dan Ya, yang murah belum betul. tentu bagus juga. Iya gitu. Jadi ya cocok-cocokan lah ya. Dan kalau bisa sih lebih baiknya konsultasi dulu sih, itu Iya. the best way buat dapat kenyamanan berkendara juga, sama setidaknya mah bisa inilah, bisa awet ke depannya. Betul. Berapa tahun sih jangkanya kalau kaca film, Bang? Kalau normalnya sih 3 sampai 5 tahun ya. Ya. Kalau yang ini dan ini kebetulan untuk yang iceberg garansinya ini 5 tahun dan untuk lumar ini garansinya 7 tahun. Nah iya, pentingnya konsultasi sebelum kalian membeli, mungkin karena kalian misalnya mencari yang terang banget dari luar tapi gelap dari terang dari dalam, gelap dari luar. Terus ada juga misalnya mungkin kalian punya seleranya sama kayak saya, pengen terlihat hijau biar agak sedikit mewah lah. Itu tergantung selera sih, atau kalian yang sukanya full black, banyak lah, bisa konsultasiin dulu ke Mas Rahmat ya tadi ya, Ya, Bang Mas Rahmat. Ya, mungkin cukup sekian ya vlog dari kita. So see you in the next video guys, bye bye. Oke guys, jadi ini untuk tampak luar dari ketika malam hari ya. Ini mohon maaf sebelumnya untuk lightingnya kurang mendukung ya, karena gue lagi di apartemen ya. Jadi untuk tampak luarnya seperti ini sih. Kalau dari luar untuk mirror yang 80% ini nggak terlalu gelap tuh, itu masih kelihatan ya layar head unitnya. Terus kalau tipe V ada ambient light juga mungkin nggak kelihatan deh, tampaknya seperti ini ya. Nah, cukup gelap lah, meskipun nggak segelap yang lain sih, kaca film yang lain yang lebih gelap gitu. Dari pinggir juga itu ambient light yang di tengah tuh, lampu itu masih kelihatan, speedometer juga kelihatan kalau dari luar. Dan untuk yang icebergnya sendiri ini dari dalam nggak kelihatan banget sih, cukup lah, tapi dari luar sorry nggak kelihatan banget, dan dari dalam sih harusnya kelihatan ya, lebih nyaman aja. Coba kita cek dari dalam. Oke, sekarang gua udah di dalam ya untuk review penampakan kaca film iceberg 40% dari dalam, merek iceberg tipe ICU 40, dan tampak dalamnya nyaman sih. Coba kalau kita nyalakan lampunya seperti ini, masih sangat jelas ya, visibilitasnya nyaman juga. Untuk dari samping sih ini cukup terlihat jelas banget sih dibandingin yang merek lainnya gitu, yang sama-sama di 80% gitu. Cuman ini karena kita kurang mendukung dengan cahayanya, jadi kayak gini ya. Pokoknya untuk visibilitas dari dalam itu, untuk melihat spionnya ini masih terlihat jelas sih harusnya. Cuman ya ini mohon maaf sayangnya, kalau untuk ke kamera kayaknya kurang baik ya. Nampaknya seperti ini masih nyaman di malam hari untuk digunakannya. Oke,